السعد حلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا السعد حلا وخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dan kenikmatan terbesar yang telah Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua adalah Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang terlahir dari rahim ibu kita dengan membawa dan mengemban dua nama besar, yaitu nama iman dan nama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang telah Allah kirim kepada seluruh umat manusia, yang beliau adalah merupakan suri toladan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat yang membawa nama iman dan Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang senantiasa menempuh dan mengikuti sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Saudaraku sekalian, ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah yang paling utama dan yang paling besar dan yang nomor satu adalah bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan kita, kecintaan yang sempurna yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung dan mulia. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mencintai Allah karena Allah adalah Rabb dan Tuhan semesta alam yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Setelah kita mencintai Allah dan kita tempatkan dalam peringkat paling atas dan nomor satu, yang kita persembahkan kecintaan ini dengan secara sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada peringkat dua atau kewajiban kedua adalah mencintai Rasulnya, utusannya, duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah merupakan seorang hamba yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk mengajak manusia kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah manusia dan hamba yang memperkenalkan agama Allah kepada kita semua, memperkenalkan agama Allah kepada seluruh umat manusia, menyampaikan syariat-syariat Allah dan menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, mengarahkan umat manusia untuk beribadah dengan benar,
mengajarkan kepada mereka tentang tata cara bagaimana menunaikan peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, baik kebaikan atau berupa kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat, ini adalah merupakan hasil jerih payah beliau sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak ada seorang pun yang dapat dan bisa masuk surga dari umat ini melainkan dengan taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Barang siapa yang apabila 3 perkara ini ada pada dirinya, maka orang tersebut akan merasakan lezatnya iman dan indahnya iman. Apa 3 perkara itu yang akan menyebabkan kita bisa merasakan lezatnya iman dan indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang bisa menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dia cintai dari apa saja yang ada di alam semesta ini, dari segala apa saja yang ada di dunia ini, dan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dicintai melebihi cintanya kepada apa saja yang selainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang mencintai saudaranya sesama muslim dan kecintaannya tersebut tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang murni, kasih sayang yang suci yang dibangun atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita menasehati kita, menegur kita, bukan berarti dia itu sedang usil, ya kan? Atau bukan berarti dia sedang sok alim atau paling pintar sendiri, tidak. Justru ini teman yang sayang kepada kita, yang mau menegur kita apabila kita salah, yang mau mengarahkan kita, bukan sedang usil. Karena prinsip untuk saling menegur, saling menasehati adalah merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang baik dan menahan manusia dari perbuatan mungkar adalah merupakan salah satu prinsip Islam. Dan kita tahu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan dan tampilkan di muka bumi ini. Karena apa? Membawa misi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menahan, menghalangi manusia dari perbuatan mungkar. Dan yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, jangan jadi umat Islam. Karena siapa saja yang menjadi umat Islam dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka siap untuk ditegur, diarahkan atas kesalahan yang dia terjatuh dengannya. Kemudian yang ketiga adalah waman yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yulqa fin nar. Yaitu perkara yang ketiga adalah orang yang dia benci atau orang yang membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dan memberikan hidayah kepadanya kepada jalan Islam. Dan kebenciannya ini sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam gundukan api setelah dia dapat hidayah dan menjadi orang yang muslim
kebencian dia untuk kembali kepada perbuatan kufur seperti kebencian dirinya ketika akan dilemparkan ke dalam api. Sekarang misalnya kalau kita tangkap seseorang dan kita ikat, kemudian kita buat gundukan api, terus kita katakan kepadanya, sebentar lagi kamu akan saya lemparkan ke bara api tersebut. Bagaimana takutnya dia, bencinya dia. Nah, kebencian kita kepada kekufuran diibaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini seperti bencinya seseorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilemparkan kepada bara api. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkatannya di bawah cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan tentang pengkhususan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan yang kita persembahkan ini harus didahulukan dari segala cinta, ya kan, kita kepada apa saja yang ada di dunia ini, kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada Allah harus ada pada peringkat pertama. Kemudian setelah itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan dalam hadis ini sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai atas segala sesuatu kecuali diriku. Maksud dari perkataan ini berarti Rasulullah adalah orang yang paling dicintai kecuali dirinya. Dirinya lebih dicintai. Ini perkataan Umar bin Khattab pada waktu pertama kali mengucapkan dan berkata kepada Rasulullah, setelahnya nanti diluruskan oleh Rasulullah tentang bagaimana cinta yang benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah menyambut perkataan Umar dan bersabda kepadanya, "La, bukan seperti itu